Shalom warga kerajaan Allah, Anda sedang menyaksikan Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir sebagai media yang merefleksikan kasih dan karya Kristus melalui konten audio visual. Melalui program-program seperti khotbah, Bible study, renungan, kesaksian hidup, talk show yang membangun dan menguatkan, dan juga program praise and worship, Rock Ministry TV siap menjadi media yang mentransformasi hidup Anda. Subscribe YouTube channelnya sekarang juga dan tetaplah terhubung bersama kami melalui sosial media untuk mendapatkan schedule program yang lebih lengkap. Well, warga kerajaan Allah, selamat menikmati anugerah Tuhan yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Ministry. Siapkan diri Anda untuk dapat beribadah dengan nyaman, fokus, dan tidak terganggu hal apapun. Ikutlah memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan dan catat firman Tuhan yang dibagikan. Percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan hadir di sana. Tetap setia beribadah dan hidup Anda akan mengalami pertumbuhan, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepadanya sebab anugerahnya melimpah atas kita semuanya. Amin. Dan di pagi hari ini mari kita datang menghadap tata kasih karunia-Nya dengan hormat dan takut akan Dia. Terima kasih Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami bisa bersekutu bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menambahkan wajah-Mu, menyatakan kuasa-Mu di antara kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami ucap syukur padamu. Haleluya, amin. Sama-sama mari kita bangkit berdiri dan kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia pagi hari ini dengan sukacita daripadanya. Amin. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin.
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab besar Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Mari genapi firman-Mu Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau baik, selama-lamanya Kau baik Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun dan ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yang percaya serukan amin. Yang serukan percayakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja segala Raja. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersuka cita untuk namanya yang kudus dipermuliakan. Come on. Firman-Mu Tuhan minta bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hai umat-Nya, firman-Mu Tuhan minta bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menanti
melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Mari nikmati naungan Tuhan, nikmati berkat-Nya tercurah atas kita. Come on. Sang firman-Mu teguh menopang, Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya.
tanganmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya juga bersama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Keajaiban-Mu. kami Kami butuhkan. butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bless you. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan Keajaiban-Mu. kami butuhkan. Butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Jalan sendiri. kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Yang kami tahu Tuhan Engkau sanggup memulihkan. Yang kami tahu Tuhan Engkaulah Tuhan Raja kami, berdaulat atas hidup kami. Terpuji namamu Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya,
Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. How to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulisnya itu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya, ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya, jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah ya lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan. Yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya. Belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga I love you gak cukup. Tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya. Harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin.
Shalom warga kerajaan, salam sehat dan salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghadapi keadaan saat ini janganlah kita menjadi takut. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita, tetap berserulah kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tekun, setia dan juga taat. Maka Ia akan memberikan jalan keluar dan membela perkara kita. Warga kerajaan, apa yang Tuhan coba untuk tunjukkan kepada kita melalui keadaan sulit saat-saat ini, hari-hari ini. Dalam kitab Yesaya 37 ayat 30 menuliskan, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Sadar atau tidak sadar, dalam melakukan aktivitas, kegiatan kita sehari-hari, ataupun saat sedang berdiam diri, sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan menabur. Amin. Entah itu menabur hal yang baik atau hal yang buruk. Tentunya kerinduan kita semua adalah menabur hal yang baik, sehingga dalam hidup kita akan menuai yang baik pula. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hasil atau tuaian dari setiap benih yang kita tabur itu berbeda-beda? Apa yang membedakannya? Hal yang pertama, kita harus memperhatikan apakah tanah di mana kita menabur, yaitu menabur benih, adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras, tanah di tepi jalan, atau tanah yang subur. Semakin subur ladang atau tanahnya, maka semakin berlipat panen yang akan kita tuai. Amin. Yang kedua, kita sebagai penabur, kita harus tahu betul waktu dan saat yang tepat kapan untuk menabur. Jika kita ingin apa yang kita tabur menjadi tidak sia-sia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merawat benih itu sendiri. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang dirawat dengan baik hingga waktu panen, maka benihnya tidak akan kosong. Kita akan mendapat benih yang gemuk, berisi, dan bertumbuh dengan baik. Yang keempat, hal selanjutnya adalah ketika kita dengan setia, dengan tekun, dan penuh kesabaran mengerjakannya, maka Tuhan akan menentukan kapan saat terbaik untuk menuai tiba. Wow, warga kerajaan, jika hari-hari ini kita belum menuai, maka kita harus belajar mengetahui kenapa taburan kita belum menghasilkan tuaian yang maksimal. Gaya hidup penabur harus selalu ada pada setiap kita warga kerajaan. Sekalipun berada di tengah situasi atau keadaan yang sulit seperti sekarang ini, jangan makan semua hasil panen kita. Harus ada benih-benih yang ditanam. Karena di tahun ini kita hidup dari apa yang pernah kita tabur sebelumnya. Dan di masa yang akan datang, apa yang kita tabur hari-hari ini akan bertumbuh dan kita akan menuainya. Haleluya. Garis bawahi hal ini. Di masa-masa kesulitan, kesukaran, kekeringan yang kita hadapi, jangan pernah kita makan benih yang seharusnya kita tabur. Pada tahun yang ketiga, dalam versi terjemahan The Passion Translation dikatakan di sana, life will be normal again. Artinya apa bagi kita? Artinya adalah bahwa ada pengharapan bagi setiap kita. Ada masa depan tersedia bagi para penabur. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, milikilah gaya hidup yang murah hati. Marilah kita tetap menabur dalam segala keadaan, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Selain itu, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jika kita berhenti menabur, maka kita akan berhenti untuk menuai juga. Dalam ibadah online service kita hari ini, kami memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang warga kerajaan bisa lakukan untuk menabur hari ini. Yang pertama, dengan scan QR Code yang tersedia bagi warga kerajaan yang mau menabur melalui electronic payment. Cara berikutnya adalah melalui rekening bank BCA 669019190 atas nama GBI Lembah Pujian Denpasar untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa,
Berikan setiap kami hikmat-Mu untuk mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan atas kami. Kami mau menyisihkan berkat yang kami terima untuk ditabur dalam ladang-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman kami bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kami siap menabur dengan limpah ucapan syukur dan sukacita. Amin. Selamat menabur warga kerajaan. Just remember that life will be normal again. God bless you. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segarkan kami. Berikan kami hati yang terbuka selebar-lebarnya untuk dapat menerima firman-Mu. Dan biarlah setiap kami dalam ruangan ini dengan sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau. Karena kami merindukan sentuhan dan jamahan-Mu. Kami merindukan Engkau nyata dalam hidup kami. Kami merindukan Tuhan Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Urapilah kami Roh Kudus. Nyatakan diri pada kami. Biarlah semua penghalang perintang terlepas daripada kami. Karena kami tahu Roh Kudus akan bekerja dengan bebas. Baik yang bicara maupun yang mendengar, sama-sama kami dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Ya, puji Tuhan. Sama-sama kita mau belajar firman pada pagi hari ini. Kita akan lihat sama-sama saudaraku dari kitab Yosua pasal yang kedua. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan di Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampai mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko, demikian tadi malam ada orang datang dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawa keluar orang yang datang kepadamu yang telah masuk dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tapi perempuan itu membawa dan menyembunyikan 2 orang itu. Berkatalah ia, memang ada orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah keluar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Tapi perempuan itu telah menyuruh kedua orang itu naik ke sotor rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebar di atas soto itu. Maka pergilah orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutup pintu gerbang. Sebab sesudah pengejar-pengejarnya itu keluar, tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkatalah kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Saya ulangi, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri itu gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada 2 raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas.
Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat setiap penduduk, setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah melakukan ramah terhadapmu, kamu juga akan berlakukan ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikan kepadaku satu tanda yang dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami jadi jaminan bagi kamu, asal jangan kukabarkan perkara kami. Apabila Tuhan nanti memberi negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letak pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Demikian saudara firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar sama-sama. Kita belajar saudaraku sekalian dari kisah seorang wanita yang disebut perempuan sundal. Dalam firman Tuhan tidak ada yang ditutup-tutupi bagaimana keadaan orang itu. Seperti juga di samping kalau ada Daud biasanya, kalau ada Batseba selalu disebut istri Uria, atau mesti ada embel-embel latar belakang orang itu dengan tujuan bukan untuk mempermalukan orang, tetapi untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kita lihat sama-sama saudara, bagaimana keputusan yang diambil oleh Rahab ini, satu keputusan yang sangat berani dan keputusan yang punya nilai sampai kepada keturunannya dan terus berlanjut sampai kepada kekekalan. Jadi memilih ambil satu keputusan dalam kehidupan ini saudara itu sangat penting. Jangan ragu-ragu, jangan bagaimana ya, mau tanya tokek kek, tanya apa kek, bagaimana. Harus kita tahu persis apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita lihat Rahab bukan orang Israel, jadi dia tidak hidup dalam lingkungan seperti kita ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rahab, yaitu satu tindakan penuh dengan keberanian. Dari apa yang kita baca tadi dikatakan dia menerima dua pengintai. Dan pada saat itu pengintai itu sudah diketahui ini orang Israel dan sudah dimata-matai, mereka tidur di rumah Rahab. Itu kan satu keadaan yang mengancam nyawanya dan orang-orang yang ada dalam rumahnya. Tetapi dengan berani dan penuh risiko saudara, Rahab menerima dua orang pengintai itu dan menyembunyikan orang itu, menyembunyikan mereka di atas suatu rumah. Kalau dikatakan menerima, menyembunyikan, lalu kemudian dikatakan ditutup dengan rami, berarti semua orang ini ditutup sama sekali seperti dikubur begitu saudara. Artinya dia sungguh menjaga baik-baik. Dia memperhatikan sungguh keselamatan daripada dua orang pengintai ini. Jadi pada saat ini kalau kita baca di dalam kitab Yosua tadi, tidak disebut kalau ada iman daripada Rahab. Tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31 menyatakan dengan jelas sekali bagaimana iman daripada Rahab. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak takut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena
telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi kita lihat saudaraku, dia lakukan ini dengan tindakannya karena dia beriman. Karena dia sungguh percaya kepada Allah Israel. Sebab itu kita belajar melihat saudara, jangan kita sudah lihat pertolongan baru kita mau percaya. Ini Rahab, dia belum lihat sesuatu pertolongan, tetapi dia sudah ambil keputusan. Saya mau percaya pada Allah Israel. Walaupun mungkin tidak seketika itu imannya terus bertumbuh. Tapi ada satu keputusan dalam hidupnya karena dia bertindak. Dan ini hal penting sekali saudara. Seperti kita dengar tadi, keputusan untuk mendidik anak-anak. Keputusan untuk hidup kudus. Keputusan untuk hidup betul-betul pada jalan-jalannya Tuhan. Memang penuh dengan tantangan dan ancaman, tapi kita belajar dari hidup Rahab. Biasanya saudara, kalau kita belajar bagaimana orang Israel masuk Kanaan, apalagi Yeriko, yang kita fokuskan, yang kita terus bicarakan itu bagaimana robohnya Yeriko, karya agung Allah yang luar biasa. Tapi ada sekelumit cerita di sekitar dari ini Yeriko saudara, ada wanita perempuan sundal yang tinggal di atas soto atau di atas pagar tembok yang ada di Yeriko. Dan itu kita perlu perhatikan baik-baik saudara. Wanita ini dianggap sampah masyarakat. Wanita ini punya masa lalu yang sangat kelam dan gelap. Tetapi hati paling dalam dia punya satu kerinduan dan keinginan yang kuat. Mau percaya kepada Allah Israel. Saya dan saudara mungkin tiap hari mendengar firman. Tiap hari kita baca firman. Tiap minggu kita datang ke kebaktian. Bagaimana yang kita dengar? Apakah iman kita mulai bertumbuh dan terus bertumbuh dan terus bertumbuh? Dan bukan itu saja. Harus kita ambil satu tindakan dalam hidup ini. Keadaan menakutkan saudara. Berita-berita buruk ada di mana-mana. Sehingga itu seperti virus atau seperti kekuatan yang mau menekan hidup kita. Seperti satu kekuatan yang dikirim oleh iblis dengan seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa yang akan diterkamnya. Dan itu yang membuat banyak orang takut. Tapi kita lihat saudaraku sekalian, sikap daripada Rahab, kita belajar dari imannya saudaraku sekalian. Lalu Rahab ambil satu keputusan dan dia adakan pengakuan. Kita lihat sama-sama di situ pengakuan Rahab bahwa aku tahu bahwa Tuhan telah memberi negeri ini kepadaku, kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kita lihat, aku tahu dia katakan bahwa Tuhan telah memberi negeri ini kepada kamu. Dia kan ada di Yeriko saudara. Tapi berita yang dia dengar itu menimbulkan iman dan kepercayaannya. Saya dan saudara bukan lagi hanya terima berita. Kita sudah alami, banyak kita alami perbuatan Tuhan dalam hidup kita saudaraku. Kalau dia kan belum alami apa-apa, belum punya pengalaman. Tapi kita sudah punya pengalaman. Jangan lupa, hari-hari ini kita memerlukan kekuatan iman untuk berdiri teguh saudaraku sekalian. Sehingga dia berkata, aku tahu Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Lanjut kita lihat saudaraku sekalian. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Kolsom di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami
Jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, di bumi, di bawah. Saudaraku sekalian, dia berkata, Tuhan akan memberikan negeri ini kepadamu. Tuhan mengalahkan, karena dia katakan, saya dengar laut Kolsom kering, saya dengar Sihon dan Og raja di sana. Kalau kita baca bagian-bagian lain dikatakan, saudara, ketika Yosua masuk ada 31 raja yang dia harus kalahkan di Kanaan dengan sekelumit atau sedikit sekali jumlah tentara Israel. Agung dan perkasa Tuhan itu dialami, itu didengar oleh Rahab. Dan dengan tegas dia berkata, Tuhan akan memberikan negeri ini kepadamu. Karena kengerian terjadi, ketakutan seluruh penduduk dengan mendengar apa yang Allah kamu lakukan. Orang menjadi gemetar, dia katakan, sebab Tuhanmu adalah Tuhan di langit, di atas. Tuhanmu adalah Tuhan di bawah. Dia begitu hebat dan dia begitu luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudaraku sekalian, yang luar biasa dan hebat itu. Dan itu Tuhanmu dan Tuhanku, Yesus namanya. Nama yang perkasa, nama di atas segala nama. Nama yang sudah mengalahkan iblis, setan, kuasa kegelapan. Dan dia tidak pernah menjadi kalah dalam hidupmu dan dalam hidupku. Sebab itu saudaraku sekalian, apa yang dikatakan oleh Rahab? Kami takut, kami gemetar. Semua orang ngeri terhadap mendengar apa yang Allah kamu perbuat. Jangan sampai dibalik, saudara. Itu kata Rahab, keadaan orang Israel, keadaan orang Yeriko. Jangan sampai kita balik. Kita yang takut, kita yang gemetar, setan yang bertepuk tangan. Karena dia terus mau menekan, saudaraku sekalian. Mesti dilawan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Rahab saja berdiri dan berkata, aku tahu Tuhan akan menyerahkan negeri ini kepadamu. Karena dia Tuhan yang di atas langit, Tuhan yang di bawah bumi. Sebab itu saudaraku sekalian, kita harus belajar berdiri dan berkata, mengucapkan. Jangan hanya, kalau doa jangan hanya diam. Kalau baca firman jangan dalam hati. Ada kata-kata yang penting mesti diucapkan yang keras. Supaya semua ketegangan, intimidasi diusir lewat firman. Dan kata-kata firman itu karena kita dengar, kemudian saudaraku sekalian kita akan dipulihkan. Jadi kita belajar lihat Rahab. Dia belum punya pengalaman. Tapi dia bisa ucapkan dengan tegas dan berani tentang Allah Israel dan perbuatannya. Lalu kemudian permintaan daripada Rahab. Rahab berkata, saudara, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah melakukan ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikan kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Permintaan Rahab, dia minta kamu harus bersumpah. Maksudnya supaya dia betul-betul percaya ada jaminan bahwa tentara itu atau orang Israel akan menolong dan menyelamatkan mereka. Saudaraku sekalian, karena dia bukan seperti kita, dia adalah orang Kanaan atau orang yang tinggal, bukan orang Israel. Jadi saya minta jaminan, bersumpahlah bahwa kamu akan menyelamatkan orang tuaku, keluargaku, semua yang bersama-sama dengan aku. Karena
Aku telah berlaku ramah. Aku telah menerima kamu. Aku telah menyembunyikan kamu. Aku sungguh-sungguh menjaga supaya kamu aman. Tidak sampai tertangkap. Beri saya jaminan. Saudaraku sekalian, ini wanita hebat. Luar biasa. Dia pelacur. Tetapi dia memperhatikan keluarganya. Dia sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Selamatkan aku dan semua keluargaku, ayah, ibu, saudara-saudaraku. Dan kalau kita baca ayat-ayat yang lain mengatakan semua disebut kaum. Jadi bukan hanya orang tua dalam arti yang paling dekat. Sampai bagian yang lain pun orang yang mau dikumpul semua di rumah Rahab pada waktu itu. Wanita ini saudara, belum punya pengalaman hidup bersama Allah Israel. Tapi sudah punya belas kasihan. Sudah punya hati untuk memperhatikan orang lain. Sudah punya beban supaya keluargaku diselamatkan. Dan orang-orang lain diselamatkan. Saudaraku sekalian, perlu punya hati dan beban untuk tetangga-tetangga. Orang-orang di sekitar kita. Untuk kota di mana saya dan saudara berada. Untuk Pulau Bali yang tercinta ini. Untuk Indonesia yang sangat diberkati Tuhan. Dengan keadaan COVID yang merajalela. Dengan keadaan tidak amannya negeri kita dengan banyaknya kejahatan. Saudaraku sekalian, perlu ada orang punya hati. Perlu ada orang punya beban. Bukan saja pikir diri sendiri. Memang kita banyak masalah. Tapi kalau kita ada di Pulau Bali. Kita makan di Pulau Bali. Kita hidup di Pulau Bali. Dan kita jadi orang Indonesia. Yang sangat istimewa di mata Tuhan. Minta supaya kita punya beban. Mari punya hati saudara. Memperhatikan orang lain yang akan binasa. Doakan pemimpin-pemimpin yang diserang habis-habisan untuk mengacaukan negeri ini. Minta beban, mohon kepada Tuhan supaya hati kita betul-betul hancur memperhatikan orang lain. Rahab berkata, bersumpahlah, selamatkan keluargaku, selamatkan orang-orang yang berada dengan aku, karena aku sudah berlaku ramah terhadap kamu. Saudaraku sekalian, kita melayani, kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita. Jangan hanya kita lihat masalah kita, persoalan hidup kita. Kita lihat banyak orang susah saudara. Banyak orang menjadi takut dan gentar dan stres saat-saat ini. Perlu uluran tangan, paling tidak. Ada orang berdoa buat mereka. Nomor satu yang dikatakan oleh Rahab. Aku percaya kepada Allah-Mu akan berikan negeri ini kepadamu. Tapi satu permintaanku. Selamatkan diriku dan keluargaku. Firman Tuhan mengatakan satu diselamatkan. Seisi rumah tangga diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Mari kita pegang hal itu saudara. Bukan karena kita sudah hebat, sudah baik. Karena itu janji firman-Nya. Satu orang diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan. Itu terjadi dalam kehidupan daripada Rahab pada waktu itu. Jadi kita lihat saudaraku sekalian yang dilakukan oleh Rahab. Sekali lagi kita lihat bagaimana Rahab menolong orang-orang itu dari apa yang sudah kita baca tadi. Dikatakan saudaraku sekalian, lalu Rahab jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami jaminan bagi kamu asal jangan kau kabarkan perkara kami apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan seterusnya kita tidak baca semua ayat saudara ya, bisa ditampilkan saja. Jadi pengintai itu mengatakan kami jamin dengan nyawa kami.
kami akan menyelamatkan kamu dan keluargamu. Dan yang dilakukan oleh Rahab, saudara, dari apa yang kita baca, dia menolong orang-orang ini dengan tulus, sekalipun penuh dengan ancaman pada waktu itu. Dengan cara dia instruksikan supaya mereka, orang yang mengejar mereka itu pergi mengejar ke laut, ke sungai Yordan. Tapi dia katakan pergilah ke gunung, tinggal 3 hari di sana. Jangan pergi dari gunung sampai orang itu kembali. Baru kamu pulang ke tempat pasukanmu itu. Sehingga dengan tujuan supaya mereka aman, supaya mereka selamat sampai ke tujuan. Jadi dia kemudian menurunkan orang itu dengan tali dari jendela rumahnya. Saudaraku sekalian, dia membuat satu kebaikan, perbuatan baik. Dia tidak perhitungkan bagaimana nyawa dan orang-orang yang ada di dalam hidupnya. Dia dengan tulus, dengan sungguh hati mau menolong 2 orang ini, sebab dia tahu persis bahwa Allah Israel itu Allah di langit dan Allah di bumi, memperhatikan semua yang dia lakukan. Saat-saat ini saudara, perlu uluran tangan, perlu kasih yang bukan saja kita omong, tapi kasih bisa memberi kasih dan perhatian dengan doa. Apa yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh, tanpa pamrih. Itu yang dilakukan oleh Rahab, menolong orang-orang ini. Dia turunkan dari jendelanya waktu malam. Dia katakan, pergilah ke gunung, tinggal di sana 3 hari. Habis itu kamu boleh pergi dan sampai di tempat dengan aman, dengan selamat. Saudaraku sekalian, banyak kali dengan beban yang ada dalam hidup, dengan keadaan kita, kadang-kadang mata kita tertutup, saudara. Kita tidak peduli lagi orang lain. Saya saja susah, kenapa mesti memperhatikan orang lain? Saudaraku sekalian, ini ancaman mati buat Rahab, tapi tidak membuat dia menjadi takut dan gentar untuk menolong orang lain. Jadi tentara-tentara, 2 orang tentara itu berkata kepada Rahab, ada syarat untuk kamu diselamatkan, yaitu harus ikat tali kermisi dan kumpulkan semua keluargamu dan jangan kabarkan kepada orang-orang Yeriko kalau kami datang ke sini. Jadi ada syarat, saudara. 2 orang itu berkata, supaya kamu diselamatkan, nanti kamu ikat tali kermisi di jendelamu itu atau di rumahmu yang gampang kami lihat nanti. Dan semua orang yang akan diselamatkan itu semua orang yang ada di situ, kumpulkan mereka. Ada ayat itu mengatakan mereka semua berkumpul disebut dengan kaumnya, begitu. Arti begitu banyak orang yang datang ke tempatnya Rahab. Jadi dia tidak saja menyelamatkan dirinya, keluarga, orang tua. Dia omong, mari datang sini, kita akan diselamatkan. Lah orang-orang kok percaya toh saudara? Ini kan pelacur atau perempuan sundal. Tetapi imannya, hidupnya betul-betul orang tahu dia memperhatikan orang lain. Dia penuh dengan kasih. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang hidup. Dan dia bisa mempengaruhi. Dia bawa dampak buat kelompok yang begitu banyak. Sehingga orang-orang berkumpul di rumahnya. Tali kermisi. Yaitu kita mesti ingat. Apa yang kau dan saya bisa hidup hari ini karena dibayar lunas oleh darah dan nyawa anak Allah. Dan itu juga dikerjakan Tuhan buat orang lain. Karena demikian Allah mengasihi seisi dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Seisi dunia ini siapa saja
pencuri, perampok, penipu, pembunuh. Jangan lihat kehidupan masa lalu dan keadaan yang sulit hari ini. Siapapun yang datang kepada dia, darah Yesus sanggup menyucikan dan mengampuni dosa kita. Darah Yesus sanggup membebaskan saya dan saudara. Dia sudah bayar lunas semua hutang. Hutang dosa, hutang apapun dalam kehidupan kita. Makanya dua pengintai itu katakan, ikat tali kermisi pada rumahmu. Sebagai tanda, kalau Tuhan serahkan negeri ini kepada kami akan menyelamatkan kamu dan keluargamu atau orang-orang bersama dengan kamu. Jadi saudaraku sekalian, kita bisa datang kepada Tuhan menghadap tahta kasih karunia-Nya. Kita katakan, orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, mereka perlu diselamatkan. Mereka perlu dijamah Tuhan. Mereka perlu disentuh oleh Tuhan. Mereka perlu pemulihan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah datang mencurahkan nyawanya, darahnya, menyerahkan nyawanya untuk orang-orang berdosa seperti yang sudah Dia kerjakan buat saya dan saudara. Sehingga kita belajar saudaraku sekalian, Rahab ini wanita dengan latar belakang yang buruk sekali. Kadang-kadang kita hanya lihat keadaan orang itu dengan latar belakang yang buruk, lalu kita cap sudah, dia nggak bisa berubah sudah. Wah, orang seperti ini pasti mati masuk neraka sudah. Tapi kita lihat saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Rahab sehingga dia bawa dampak yang luar biasa. Dampak dalam kehidupan daripada Rahab, saudaraku sekalian. Dia dengan seisi keluarganya itu diselamatkan. Ya, kita coba lihat ayat ini saudara ya. Tetapi kepada kedua pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, bawa keluar perempuan itu dan semua orang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, semua orang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepada mereka tempat tinggal di luar perkemahan Israel. Demikian Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, saat Yeriko akan dihancurkan, maka Yosua berkata, pergi selamatkan wanita itu dan seluruh kaumnya seperti sumpah yang kamu sudah lakukan kepada Rahab pada waktu itu. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya buat saya dan saudara. Kalau dia berkata burung di udara dia pelihara, sudah kita jangan pikir macam-macam sudah saudaraku. Rasanya tidak mungkin, tidak bisa, tetapi dia setia. Dia setia pada janjinya. Dia tidak pernah lupa pada anak-anaknya, yaitu pada saya dan saudara yang berseru kepada dia. Pada waktu Rahab dibawa oleh dua pengintai ini dengan seluruh kaumnya, awal mereka tinggal di luar perkemahan saudara. Harus disucikan dulu mereka. Sesudah itu dikatakan dia tinggal di dalam bersama-sama dengan orang Israel. Kemudian kita lihat saudaraku sekalian, Matius
Kita lihat dulu Matius pasal yang pertama. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Herson. Herson memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Raja Daud. Dan dari keturunan Raja Daud datanglah Yesus Kristus Tuhan. Nama Rahab, perempuan sundal itu, tercantum bersama dengan 4 orang wanita di dalam silsilah Tuhan Yesus. Di antaranya Rahab. Dia dihargai tinggi saudaraku sekalian. Karena satu keputusan yang penting dalam hidupnya. Dia tidak takut ancaman. Dia tetap berdiri teguh di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kata orang, omong kosong, apapun iblis boleh mengintimidasi. Tetapi dia tahu persis Allahku itu Allah di langit. Allah itu di bumi. Dan dia memerintah alam semesta. Artinya dia hidup dalam kehidupanku. Kenapa bimbang? Kenapa takut? Kenapa putus asa? Kenapa terus mengeluh saudaraku? Daripada kita takut mengeluh, mari kita bangkit berdiri dan berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun aku belum lihat hari ini, aku mau tetap percaya kepadamu. Mungkin dengan bercucuran air mata, mungkin dengan hati yang hancur engkau berkata, begitu gelapnya hidup ini Tuhan. Tapi bagaimanapun aku tetap percaya, kau tidak pernah tinggalkan orang yang benar. Bahkan anak cucunya engkau berkata, tidak pernah akan jadi peminta-minta. Dulu aku muda, kata Daud. Sekarang aku sudah tua. Tapi aku tidak pernah melihat anak orang benar itu jadi peminta-minta. Percayalah saudara. Saya alami itu dalam hidup. Bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Saya bukan apa-apa dan siapa-siapa. Tapi Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Memang tidak mudah. Memang kita punya kecenderungan untuk menjadi takut dan lemah. Waktu kita berhadapan dengan tantangan. Tapi Rahab perempuan sundal. Aku tahu Tuhan akan menyerahkan negeri ini kepadamu. Itu juga dikatakan Kaleb dan Yesua. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Kita akan makan mereka habis. Saudaraku sekalian, mari belajar. Mengucapkan kata-kata iman, kata-kata firman. Berteriak di kamar mandi, di kebun atau di mobil. Aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Seorang hamba Tuhan melayani di luar negeri, tidak punya sanak, tidak punya siapa-siapa. Pada waktu dia tantangan yang berat, hampir gila saudara. Dia jalan di jalan raya karena di tengah-tengah yang orang tidak mengerti bahasanya. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Aku percaya padamu Tuhan. Aku kesini karena engkau mengutus aku. Aku yakin kau tidak meninggalkan aku. Dia jalan di taman teriak. Sudah seperti orang gila. Lalu dia telepon saya. Dan kami berdua-doa sepakat pada waktu itu. Tantangan begitu hebat saudara. Semua melawan. Termasuk pemimpin. Tidak percaya lagi kepadanya. Tinggal dipanggil pulang sudah ke Indonesia. Tapi Tuhan membuktikan. Dia hidup. Dia perkasa. Dia sanggup menolong dalam keadaan apapun juga. Kita lihat saudaraku sekalian. Rahab diselamatkan dengan kaumnya. Ditaruh di luar kemah dulu. Dia masuk di dalam kemah dengan Israel. Dan dikatakan dia kawin dengan Boas. Dia kawin dengan Salmon. Seorang dari keturunan Yehuda. Keturunan Yehuda itu keturunan raja-raja saudara. Raja-raja Yehuda itu semua berasal dari keturunan Daud. Yaitu suku Yehuda. Dia dapat kehormatan ada di dalam keturunan ini.
Itu kemudian dikatakan Salmon melahirkan Boas, Boas melahirkan Isai, Isai kemudian melahirkan Daud. Dari keturunan Daud datanglah Yesus Kristus Tuhan. Lewat kehidupan Rahab, dia bawa dampak sampai kepada kekekalan. Dan seluruh keturunan daripada Daud, saudara, ada raja-raja. Dan pada akhirnya raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Satu kehormatan. Dia bawa nilai kekekalan untuk seluruh keturunannya dapat melihat kemuliaan Allah. Saya percaya saudaraku, keputusan yang engkau dan saya ambil hari ini, itu akan bawa dampak pada seluruh keturunan. Keturunan berapapun, di dalam Ulangan sampai dikatakan 1000 keturunanmu akan berdiri di hadapan Tuhan. Akan terus melayani Tuhan. Sehingga saudaraku sekalian kita belajar. Pernah ada penyelidikan orang tidak percaya penjahat dengan pendeta. Bagaimana perbandingan keluarga ini. Dari keluarga yang jahat tidak percaya itu jadi pelacur, jadi pembunuh, peminum, pesina. Itu menghancurkan seluruh kehidupan sampai keturunan mereka. Tapi John Edward, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Seluruh keturunannya itu saudaraku sekalian menjadi orang-orang hebat. Wakil presiden, dekan, rektor, tentara yang berprestasi, pengusaha-pengusaha yang luar biasa, dia keturunannya misionari-misionari yang radikal di dalam Tuhan. Saudaraku sekalian, itu tergantung bagaimana saya dan saudara ambil keputusan hari ini. Jangan main-main dengan hidup ini. Jangan lihat kesukaran lalu mau hancur. Semua orang di balik kita ini akan roboh saudaraku sekalian. Perlu orang itu berdiri teguh sehingga istri, anak-anak, keluarga, orang lain melihat. Tantangan mau menghancurkan hidupnya. Tapi dia tetap berdiri. Karena dia percaya kepada Tuhan. Makanya keluarga Rahab dan orang-orang itu datang kepada Rahab. Kenapa kamu bisa percaya? Padahal kamu ini kan pelacur. Mereka begitu percaya dengan kata-kata daripada Rahab. Saudaraku sekalian. Rahab akhirnya kawin dengan Salmon. Dari Salmon lahirlah Boas kawin dengan Ruth. Lahirlah Isai. Kemudian lahirlah Daud. Dari keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita lihat silsilah ini, bagaimana saudara mau tulis silsilahmu? Mulai dari kita saat ini, bagaimana anak-anakmu? Bagaimana cucu-cucumu? Bagaimana menantu-menantumu? Perhatikan baik-baik saudara. Teladan hidupmu, kuasa kata-katamu, perkataanmu, hidupmu. Apakah engkau suka memberi? Apakah engkau suka berdoa? Apakah engkau suka baca firman? Mungkin hari ini kita lakukan seperti biasa, sama sekali tidak. Puluhan tahun yang akan datang, apa yang kau tabur, kau akan tuai nanti. Kau akan lihat saudara pada keturunanmu. Benih-benih yang kau tanam saat-saat ini dengan bercucuran air mata. Kau akan lihat tumbuh subur seperti tadi kita dengar suara gembala. Maka kita akan lihat mereka hidup lebih baik dari kita. Begitu susah kita memulai, tapi kita bangun dengan iman. Tapi anak-anak di bawah kita tidak terlalu sulit lagi saudara, karena sudah ada taburan. Dan kalau mereka lebih sungguh-sungguh, mereka biasanya dapat 2 kali lipat. Karena taburan orang tua, karena taburan dari diri mereka sendiri. Jadi perhatikan hidupmu hari ini. Jangan hanya lihat kesulitan dan kesusahan. Jangan lalu putus asa dan gemetar. Bangkit saudaraku sekalian. Seperti Rahab berkata, Tuhan akan menyerahkan. Tuhan akan menginjak semua kekuatan yang mau mengalahkan kita.
sehingga kita bisa berdiri teguh. Sekalipun belum kita lihat pertolongan seutuhnya, tapi hati kita dipenuhkan dengan iman dan kepercayaan. Sehingga kita bisa berkata, jamahlah kami Tuhan, sentuhlah kami. Nyanyian tadi berkata, kemanakah kami mencari kasih sejati itu? Kemanakah kami mencari kekuatan? Kemanakah kami mencari pertolongan? Hanya di dalam Yesus Tuhan. Itu dilakukan oleh Rahab. Tuhan memberkati saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Saudara, saatnya kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita periksa hati kita supaya kita dilayakkan untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sehingga bukan kutuk, melainkan berkat Tuhan saja yang akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus berfirman, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, maka ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang kuterima dari Tuhan kuteruskan kepadamu. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan ini. Saudara, ambil waktu sejenak untuk kita naikkan syukur pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah melakukan perintah-Mu untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu di atas kayu salib dengan menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Jikalau Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan nyawa-Mu bagi kami, maka apapun juga yang kami butuhkan pasti akan Kau sediakan untuk kami. Ketika kami mau mengambil keputusan-keputusan yang benar seturut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau membuat kami tidak perlu takut dan gentar dalam menghadapi hari-hari ke depan. Sebab ketika kami makan daging-Mu dan minum darah-Mu, maka kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sehingga kami akan tetap berbuah di dalam kehidupan kami. Sebab Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Berkati putra-putrimu ya Bapa. Pulihkan keluarga mereka. Pulihkan usaha pekerjaan mereka.
dan juga kesehatan mereka yang saat ini sedang tergoncang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Amin. Kami mengucap syukur untuk isi hati Tuhan yang sudah disampaikan pada kami hari ini. Kami mau ambil tanggung jawab untuk keselamatan banyak jiwa. Bukankah itu yang Allah taruh ketika Engkau menyatakan, pergi jadikan segala bangsa muridku? Bukankah itu denyut jantung Allah? Maka biarlah berikan kami kemampuan karena kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di dalam hidup kami. Bahkan di karya-Mu di dalam kehidupan seluruh dunia ini. Kasih-Mu tak tiada bandingnya ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk Indonesia. Keselamatan ada bagi Indonesia. Pemerintahannya adalah pemerintahan terbaik yang Allah berikan bagi Indonesia. Dan juga kami berdoa, Allah lah yang melindungi, Allah yang membuat pemerintahan kami menjalankan tugas mandat dari surga. Berhasil karena Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sungguh Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang membuat kokoh kedudukan mereka. Bukan karena kebanggaan, tetapi karena perkenanan-Mu lah Engkau membuat mereka kokoh hingga masa akhir jabatan mereka. Tidak ada lagi yang jatuh karena korupsi atau apapun juga, karena kekudusan Allah menyertai hidup mereka dan keluarganya dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia terlindung dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, bencana alam dijauhkan dari Indonesia. Pengkhianat-pengkhianat tidak akan mendapat tempat di bangsa ini, tetapi yang ada adalah semua rancangan kejahatan atas bangsa ini diubah berkat bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Bali. Bali dibangkitkan. Semua kehidupannya Bali dibangkitkan, ekonominya, pariwisata dibangkitkan kembali, roda ekonomi, roda kehidupan masyarakat bergerak dan bangkit kembali dalam nama Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan akan menguatkan keuangan di Indonesia juga ya Tuhan. Kami berkati pemerintahan, baik provinsi, daerah tingkat 2 sampai kecamatan dan sampai ke jajaran yang paling rendah. Bahkan semua lembaga-lembaga adat yang ada di Bali diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya unity, membangun Bali untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan nama Yesus Kristus sungguh dipermuliakan di atas tanah ini. Ada pujian, penyembahan dan doa kepada Allah yang hidup dinaikkan dari tanah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati gereja lokal ini, keluarga besar Rock International Ministry. Kami memberkati para penatua ya Tuhan. Terima kasih untuk orang tua kami. Panjang umur bagi mereka, kesehatan bagi mereka. Engkaulah yang membela dan mengokohkan mereka. Hikmat-Mu, pewahyuan demi pewahyuan, Engkau angkat mereka untuk membawa kami kepada jalan-jalan-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu. Dipelihara hidup mereka ya Tuhan. Dan kami memberkati juga seluruh jemaat, seluruh pekerja, para pelayan. Allah memberkati dan memelihara, membuat bertumbuh di tengah-tengah tekanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati generasi muda, bangkit pemimpin-pemimpin baru, bangkit semuanya. Dunia akan melihat bahwa keturunan-keturunan yang benar ini adalah generasi yang diberkati, diurapi Allah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari saudara, kita arahkan pandangan kita ke atas dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Bapa. Biarlah Bapa memberkatimu, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan rumah tanggamu. Bapa melindungimu, menjaga keluar masuk rumahmu, dan Bapa menyertaimu, membuat perjalanan hidupmu menjadi berhasil, beruntung, dan berbuah. Dan kiranya Roh Kudus mengurapimu, memberikan keberanian kepadamu untuk mengambil keputusan, tetap setia, menjadi duta kerajaan Allah dimanapun juga engkau berada. Pulanglah dan terima berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat dan siap untuk menjadi berkat. Katakan amin.